Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi. Bersama TV di mana gue berada. Lainnya nih kalau hari ini seger-seger ada Oh iya dong. Semangat pagi. Hari Senin ini mengawali minggu yang baru. Harus dengan semangat dan juga pastinya energi yang positif, Cek Susah. Bener nih Ane. Jadi pagi ini kita sudah Desember, sudah masuk ke minggu kedua. Mungkin sudah libur, anak-anak sudah tidak sibuk lagi pagi-pagi, sudah mulai merencanakan untuk kemana liburan. Benar, pasti tidak lagi ulangan, belum ada siaran kan? Iya, benar-benar. Jangan sibuk. Iya, sibuk. Iya. Jadi alasannya Ane. Jadi alasan. Jadi pagi ini Bang CBC, Halo Palembang kembali menyapa. Dari studio Dopal TV memang punya kita, ada Cek Hagai di sini. Iya, dan tentunya dengan aku Cek Susan pagi-pagi sudah sibuk, sudah menyiapkan ini karena spesial. Hari ini kita sudah kehadiran orang yang luar biasa, sosok inspirasi. Nah, apalagi kalau dengar produknya, ini kita apalagi pas lagi pembangunan nak bangun rumah, ingat produk inilah. Iya. Indonesia ini pembangunannya gara-gara ini salah satunya itu kokoh gitu. Pahalamo. Siapakah? Nah, ini sudah hadir yang luar biasa, ada Bapak Suherman Yahya, Direktur Utama PT Semen Batu Raja Tbk. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi. Panggilnya apa Pak biar enak? Panggilnya bisa Herman. Oh, Pak Herman ya. Ya. Pak, udah sarapan Pak? Belum kayaknya. Pagi tolong Kak Jul, ada pempek. Dan ini pemirsa, tentunya tema kita ini adalah melanjutkan kisah Sang Tiga Gajah. Apa itu Sang Tiga Gajah? Benar, Sang Tiga Gajah ini. Tapi sebelum itu Cek Susan, kita bakal kenalan dulu nih dengan Pak Suherman Yahya. Ini orang nomor 1 di PT Semen Batu Raja Tbk. Spesial sekali Mang Cek bisa hadir di sini di sela-sela kesibukan beliau untuk tentunya memaparkan mengenai profil dan juga perkenalkan lagi Semen Batu Raja, dan kita bakal juga bahas mengenai produk-produknya dikit nih Kage pastinya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih dengan Pak Suherman, Cak mana sih Pak awal karirnya, apakah memang sudah dibangun dari Semen Batu Raja pertama kali atau memang sudah pernah berkarir di tempat lain terlebih dahulu sebelum dengan PT Semen Batu Raja? Baik, saya masuk Batu Raja itu tahun 2002. Wah, 2002. Sebelumnya saya bergabung dulu dia dari Semen. Kalau mungkin di HP dulu, zaman-zaman dulu mungkin pernah tahu Semen kan. Nah, saya kebetulan Semen ya Pak ya. Gabung di Semen Industri gitu loh. Jadi saya gabung ketika proyek Batu Raja di tahun 90-an, tahun 2000. Nah, 2002 saya bergabung menjadi karyawan, ditawarkan menjadi karyawan SMBR gitu. Nice, mantap. Jadi di Semen Batu Raja sudah berapa tahun, Pak? Di Batu Raja jadi karyawan kurang lebih 20 tahun. Wow, sudah 20 tahun ya. Dan karirnya sekarang menjadi direktur utama. Direktur utama. Agai 20 tahun begawe? 20 tahun kemarin masih ngais. Pak, tapi aslinya orang mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Saya asli Jakarta, kelahiran Jakarta, besar di Jakarta, terus merantau, akhirnya di Palembang, Sumatera Selatan. Cici pempek sudah Pak ya? Pempek sudah. Jalan di Sungai Musi sudah Pak ya? Jalan Sungai Musi sudah. Sudah ya. Jadi sudah ngirup. Bukan, kalau jalan di Sungai Musi itu hebat berarti. Oh salah. Hah? Di pinggir. Berlayar. Kalau jalan ujung sungai lah bingung pula yuk. Pak, pasti kan tidak hanya ini bukan kota pertama ya Pak ya ditempatin. Ada kota sebelumnya juga. Apa Pak yang Bapak rasakan waktu di Palembang ini sendiri? Mungkin di sini kita lebih banyak ini apa istilahnya, orang di sini kan terbuka ya, menerima pendatang juga terbuka kan gitu ya, dan istilahnya semua itu bisa saling saling menerima gitu. Itu yang mendorong mungkin lama-lama saya betah di sini kan. Memang kayak itu Pak, biasanya kalau sudah terhirup cukup pempek Palembang agak susah untuk keluar. Iya. Tapi Pak ada beberapa kesulitan atau apa Pak waktu pertama kali di Palembang? Ini kita bahas tentang Pak Suherman. Pak Suherman dulu, betul. Orang pendatang dari luar Jawa ya. Walaupun sudah 21 tahun Mungkin karena di sini saya ketika gabung ya banyak teman-teman ya, dan juga kan orang-orang Palembang juga banyak yang kuliah dari Jakarta yang akhirnya berkarir di sini kan. Jadi ya mereka lah yang mengajarkan saya tentang Palembang, ngajak keliling-keliling ke Palembang, ke kota-kota, dia memperkenalkan budaya di sini gitu loh. Wow. Jadi dari teman-teman kuliah yang kebetulan
ada berdinas di sini dan ada atau kawan-kawan yang kita ketemu di Palembang gitu loh. Wah, mantap. Luar Iya. biasa. Baik, Pak Suherman nih udah hampir sudah 20 tahun lebih berarti ya bergabung di Semen Batu Raja. Pastinya sejarah dari Semen Batu Raja ini sudah Melotok kering ya. berarti ya, melotok kering. pengalaman gitu ya. Ngerti tidak Bapak melotok kering? Oh iya. Dari luar kepala. Iya, iya. Udah paham nih ya. Pak, ini kan tema kita melanjutkan kisah Sang Tiga Gajah. Nah, pemirsa nih juga penasaran, Pak. Apa sih Pak kira-kira Pak kisah Sang Tiga Gajah itu Pak kalau dari di Semen Batu Rajanya sendiri? Kenapa? Jadi kita kan punya perjalanan panjang ya di Semen Batu Raja. Dari sejak berdiri tahun 74 sampai dengan eksistensi saat ini, tentu kan banyak sejarah liku-liku yang dijalankan oleh para pendiri kita gitu loh. Dan itu banyak prestasi dan banyak upaya yang boleh katakan bisa menjadi pembelajaran bagi generasi selanjutnya kan. Makanya ini kan diambil dari salah satu buku yang kita terbitkan sebetulnya. Yang kita tahun ini launching buku mengenai kisah sejarah Tiga Gajah. Tujuannya untuk mengingatkan kembali bahwa Batu Raja itu punya sejarah yang panjang, punya cerita yang punya apa istilahnya bisa diambil pelajaran dari sana gitu loh untuk generasi-generasi berikutnya. Dan juga sebetulnya kisah-kisah itu banyak cerita yang bukan hanya untuk Batu Raja ya, untuk masyarakat di Oku, di Sumatera Selatan yang bisa diambil intisarinya gitu, manfaatnya. Karena ini cerita yang mungkin tidak banyak orang ketahui sebelumnya. Mudah-mudahan dengan buku ini nanti banyak orang tahu Batu Raja lebih dalam lagi. Wah, boleh di-spill dikit nggak Pak? Tiga gajahnya itu punya filosofi atau makna? Nah, Tiga Gajah, kenapa Tiga Gajah? Pertama kan gajah itu binatang yang boleh katakan identitas besar, kokoh kan gitu loh. Raja Nah, ya binatang yang kuat kan gitu loh. Dan memang itu binatang yang khas di Sumatera kan. Nah itu Tiga Gajahnya aja sendiri sebetulnya mencerminkan Batu Raja. Batu Raja kan posisi lokasinya kalau dilihat dari lokasi 3 lokasi dari dulu kan. Batu Raja sendiri, terus Palembang ya, terus di Lampung Oku. Itulah yang mencerminkan Tiga Gajah, artinya 3 kekuatan yang diharapkan bisa membangun Batu Raja gitu loh. I see, luar biasa. Pokoknya penuh filosofi dan makna ya Cak Susan ya. Itu kan Oku Pak ya. Kenapa Pak memilih di daerah situ? Di Oku. Kalau pabrik semen memang kan pertama kedekatan terhadap lokasi bahan baku ya. Oke. Bahan baku di Oku itu boleh katakan kalau pabrik semen itu bahan bakunya utama kan batu kapur dan clay. Jadi kedekatan bahan baku itu penting dan memang lokasi resource sumber daya pertamanya di Batu Raja. Uniknya Batu Raja itu adalah mungkin pada awalnya dibangun pabrik yang terpisah gitu kan, remote dari Batu Raja dan di Lampung serta di Palembang. Ya, itu yang membuat unik Batu Raja. Mungkin satu-satunya pabrik mungkin pada saat itu yang lokasinya remote gitu ya. Nah, makanya tantangannya sangat banyak di sana dan kita sampai saat ini ya bisa berdiri besar seperti ini kan berkat para pendahulu-pendahulu kita juga gitu. Betul, karena tahun 74 juga apalagi dulu jalannya pasti nggak sebagus sekarang. Akses ke sana juga pasti lebih sulit ya Pak ya. Tapi masih dipilih karena memang lebih dekat ke bahan baku yang ada. Nah Pak, ini kan sudah dari tahun 1974 PT Semen Batu Raja yang sekarang sudah TBK, sudah go public. Yang Cek Susan pun kalau nak beli sahamnya udah bisa. Oh, bisa ya? Bisa kan Sudah TBK. Iya, sudah mencari itu. Yang pinjaman dulu. Oh jangan. Jangan ya? Jangan, itu tidak sehat ya. Udah boleh. Masalah ini untuk investasi Untuk investasi ya. Nah gitu. Pak, sudah dari tahun 74, sekarang sudah 2023. Berarti sudah melalui berbagai krisis kayak tahun 98, tahun 2008. Nah, mungkin boleh diceritain Pak. Ada mungkin selain krisis-krisis tersebut, ada krisis dari internal sendiri yang sudah dijalani, yang sudah dihadapi maksudnya dan sudah masih tetap eksis sampai sekarang. Ya, kita memang mungkin momen loncatan Batu Raja itu waktu 98 ya. Kita mengalami banyak tantangan di sana kan, krisis ekonomi Indonesia itu terjadi ketika Batu Raja sedang fase membangun proyek kan gitu lah. Sehingga dolar pada saat itu dari sekitar 2000-an meloncat langsung ke 16.000. Nah, itu yang membuat tantangan besar Batu Raja gitu loh. Dan terakhir ya Batu Raja dengan menghadapi tantangan itu kita dengan sebetulnya
mungkin spiritnya itu ya gimana proyek yang kita bangun bersama-sama, baik karyawan, manajemen berusaha untuk bisa menjalankan Batu Raja tetap eksis gitu loh. Wow. Walaupun pada saat posisi seperti itu mungkin karyawan-karyawan pada masa itu boleh katakan ya nggak dapat bonus ya, karena kondisi lagi sulit kan. Tapi kita memperjuangkan Batu Raja untuk tetap bisa berproduksi kembali, dan pada akhirnya kan kita bisa go public di 2013 gitu loh. Itu kan suatu prestasi, mungkin nggak banyak BUMN lainnya yang bisa mengikuti jejak Batu Raja. Dan setelah go public kita bisa meningkatkan kapasitas gitu loh. Wow, mantap. Tapi dalam melalui krisis itu tidak melakukan PHK sampai Pak ya? Kalau PHK kami Pengurangan. memang tidak ada dilakukan pengurangan, ya memang ya karena kebersamaan ya. Kebersamaan. Kita komit kebersamaan menyelesaikan, boleh katakan memang proyek Batu Raja pada saat itu dilakukan swakelola, jadi dilakukan oleh karyawan sendiri, yang pengawas karyawan, di dukungan manajemen gitu loh. Bahkan di sana kita juga berupaya maksimal lah supaya pabriknya bisa jalan gitu loh. Wow. Nah itu yang mungkin prestasi, kalau di bukunya bisa dibaca lebih detail, itu bisa dilihat bahwa spirit generasi sebelumnya ya, yang boleh katakan punya jiwa-jiwa pantang nyerah lah menghadapi segala macam tantangan, ya kita bisa sampai saat ini kita bisa tumbuh dan besar seperti ini. Wow, mantap. Jadi dalam titik terendah pun ini Semen Batu Raja itu tidak mengurangi karyawan, tidak melakukan PHK. Kalau saya nak nelpon keluarga dulu biar Pacak masuk Semen Batu Raja. Oh, iya. Tidak usah ya. Tidak Langsung usah. aja minta Bapak. Iya, iya. Tolong, Pak, Pagi kalau kita ada tanya omongan. syarat-syaratnya apa. Iya, sama Bapak. siapa tahu ya. Pak, jadi ini kan masih bertahan. Jadi setiap penjualan itu kan kita ada yang namanya jasa dan juga produk yang bisa mempertahankan sampai 49 tahun Semen Batu Raja sampai berdiri. Masih berdiri sampai sekarang. Nah, pasti kan ada produk-produk atau varian-varian yang mungkin ciri khas dari Semen Batu Raja ini yang pede kalau dijual, Pak. Apa, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Siapa tahu kaget Cek Susan nak membangun kos-kosan Cak 50 pintu, Pak. Iya. Oh, iya. Pintunya Pak. Ya, pintunya baik, Pak. Ya Batu Raja kan mungkin sering dikenal sebagai semen yang punya kekuatan ya. Kita kalau di level kontraktor itu kita dikenal ya untuk bikin struktur itu Ya, pasti pakai Batu Raja Batu gitu Raja. kan. Bahkan memang di proyek-proyek infrastruktur itu RRT hampir mungkin 100% tiang itu adalah semen Batu Raja. LRT ini. LRT yang Selatan ya? ya Sumatera Selatan Wow. itu Mantap. semen hampir 100% itu semen Batu Raja yang Yang bangun, bangun yang gitu ini ya, untuk masukin. untuk strukturnya, bahkan itu Bangga. RRT pertama kan di Iya. Indonesia Iya, gitu loh. benar. Suatu proyek yang pertama, pertama di Indonesia yang ya boleh katakan Batu Raja bisa menunjukin kualitasnya gitu loh. Bahkan kita juga udah punya kualitas ekspor, kita pernah ekspor semen Batu juga. Raja ke Australia gitu loh. Wow. Gitu loh. Jadi bukan Batu Raja itu bukan hanya kelas lokal ya. Boleh katakan kita bisa nunjukin bahwa memang produk kita tuh punya kelas gitu loh. Kalau dari sisi layanan mungkin hal yang nggak dimiliki oleh semen lain, kita punya layanan teknis gitu loh, untuk kontraktor, untuk developer, untuk proyek ya. Seperti apa? Iya, kita punya layanan teknis, kita punya lab yang terakreditasi ya, yang berada di 3 lokasi pabrik kita. Jadi kontraktor kita bisa beli pelayanan gratis untuk mereka bisa membuat formula kontrak formula konkret semen yang paling optimal kayak apa sesuai dengan kualitasnya yang terbaik gitu loh. Oke, Nah itu kita berikan ke mereka gitu loh. Dan itu mungkin tidak dimiliki oleh para pesaing lain yang berada di wilayah kita gitu loh. Nah itu salah satu yang menjadikan kita punya kekuatan di Sumatera Selatan dan Sumbaksel utamanya. Berarti ada kerjasama dengan kontraktor juga ya Pak ya? Iya. Pasti ya untuk itu. Nah kalau untuk pekerjasama antara kontraktor itu tuh Pak, apa syaratnya Pak? Terus apakah ada yang seperti kontraktor nakal gitu ya, yang mungkin agak susah pembayaran segala macam itu menjadi juga. Tapi boleh dijawab. Tahan dulu, Pak. Iya, nanti setelah ini Pak ya kan. Dulu, kita Banyaknya bakal- ini nak dibahas ini. Iya, betul. Kita bakal bahas lagi lebih dalam di segmen kedua, Iya. juga segmen ketiga. Mang Cek bisa jangan kemana-mana, kami bakal balik setelah yang lewat Sikoi.
Bang Cewice masih di Pol TV dan juga di Halo Palembang segmen kedua ini bareng dengan Direktur Utama dari PT Semen Batu Raja TBK, ada Pak Suherman Yahya di tengah-tengah kita. Oh, masih kita ngobrol masalah profil dari Batu Rajo dan juga kita juga mungkin banyak yang baru tahu juga nih sejarah dan juga latar belakang tadi yang diceritain di segmen ke-1. Mungkin Bang Cewice yang kelewatan nanti bisa jinggo di nanti nanti bisa jinggo. Iya, itu pacak galau pokoknya ya. Pacak galau. Di YouTube program Pol TV ada Halo Palembang sesi khusus dengan Pak Suherman tentunya. Dan juga bisa nonton sekarang di Facebook kita streaming Pol TV ini ada Cek Susan, ada Pak Suherman dan juga ada Hagai. Betul sekali. Semen Batu Raja, kokoh dan tahan lama. Iya, kokoh dan atau lah DWR, kokoh tahan lama ya. Jadi jangan lupa pokoknya kalau lagi bangun-bangun rumah belinya Semen Batu Raja. Itu yang dicari emang ya. Pas sudah jadi BA caknya. Mantap. Manis. Baik, lanjut ini Pak Suherman, kita tadi ngobrolin tentang kerjasama antara kontraktor dan juga Semen Batu Raja. Nah, itu syarat-syaratnya atau kendala-kendalanya nih, adakah bisa diomong ke agak susah diatur kontraktor yang ada di Kota Palembang menurut Pak Suherman yang misalnya sudah 10 tahunan lah ya di Palembang. Gimana Pak? Ya, sebetulnya kalau kita kan pasti dengan kontraktor karena dia channeling kita ya. Kita sebetulnya harus jalin kerjasama kan. Memang kalau ini mungkin perlu diketahui oleh Mang Cewice juga bahwa SMBR saat ini kan sudah jadi bagian dari Semen Indonesia Group ya per 19 Desember 2022 kemarin. Sik ya Pak ya? Ya, jadi kita jadi satu bagian. Nah, untuk ada sinergi di sana, salah satunya adalah di sisi sales dan marketing distribusi. Jadi kalau untuk sales dan sales sebetulnya saat ini dikelola oleh Semen Indonesia Group. Jadi kita ada namanya Mega Distributor, di mana Mega Distributor itu yang mengelola SIG, yang mengelola distributoran di baik dari seluruh produk lah, produk SIG Group. Nah, kalau dari sisi SMBR ya fokusnya saat ini memang ke produksi ya, lebih banyak ke produksi gitu. Jadi kalau gimana kita memenuhi dari sisi produksi dan demand. Ya. Nah, kalau dari tadi ditanya misal disebutannya ada nakal atau tidak, ya namanya bisnis pasti kan ada dinamika ya. Dan itu pasti ya kita bisa selesaikan dengan cara ya bisnis lah ya. Nah, itu kecuali kalau memang ada tindakan-tindakan fraud, nah itu mungkin cerita yang berbeda ya. Tapi ya kalau dari sisi bisnis kita sama-sama sebetulnya mencari margin dan laba di bisnis semen gitu ya. Nah, makanya kalau kita menekankan gimana pelayanan kita, gimana kualitas dan produk kita, terus gimana bahwa customer atau distributor itu bisa kita penuhi harapan ekspektasinya gitu loh. Nah, itu yang kita terus kejar, makanya kita menyediakan kayak misalnya seperti layanan teknis dan secara gratis memang untuk supaya distributor atau yang terlibat di proyek bisa mendapatkan benefit tambahan dari kalau dia pakai SMBR gitu. Nah, itu yang juga kita dorong semua gitu lah. Seperti itu sih. Gitu. Jadi memang fokusnya lebih ke kitanya aja ya Pak ya, kalau meningkatkan layanan dan yang lain, meningkatkan produk juga. Nah Pak, sekarang kan memang lagi banyak nih pembangunan di Sumatera Selatan, tapi di sisi lain juga banyak kompetitor yang hadir dalam bisnis persemenan ini ya. Ada banyak sekali, baik merek lokal maupun merek dari luar. Nah, bagaimana sih Bapak menanggapi hal ini, apa ada strategi-strategi khusus yang dibuat? Ya, pertama kita lihat size marketnya ya. Sebetulnya kalau memang banyak kompetitor ya, terutama di luar Semen Indonesia Group ya. Karena kalau kita kan udah terkonsolidasi dengan Semen Indonesia Group. Semen Indonesia Group itu ada di sini mungkin Padang ya. Semen Dinamik. Nah, itu kan udah bagian dari Semen Indonesia Group. Nah, dari itu nanti ada Batu Raja kan. Semen Gresik gitu loh. Itu artinya kalau secara pasar dari Indonesia Group kan kita terkonsolidasi. Tinggal kita gimana menghadapi persaingan gitu ya. Menghadapi persaingan dengan masing-masing brand yang macam-macam ini kan punya kekuatan masing-masing, punya pasar marketnya masing-masing gitu loh. Termasuk Batu Raja kan. Nah, kalau dari sisi market Lampung dan Sumatera Selatan sebetulnya kalau dari sisi kapasitas kita itu kan marketnya masih lebih besar gitu loh. Marketnya bisa 6 juta sampai 7 juta per tahun, sedangkan kapasitas pabrik kita kan masih 4 juta.
Artinya peluang pasarnya walaupun pasar marketnya turun, kita tuh masih punya peluang yang terbuka sebetulnya. 6 juta sak maksudnya Pak? 6 juta ton per 6 tahun. juta ton, bukan per 6 juta semen. sak. Wow. Luar biasa. Pikirlah 6 juta ton per tahun. Iya. Kan 6 juta sak berarti ya. Oh, Dan itu banyak. masih belum bisa terpenuhi karena kapasitas produksi dari Iya. baru 4 juta ya Pak ya? Iya, 4 juta. I Dan see. sekarang juga kita masih belum full utilize kan gitu loh. Memang di bulan ini kita sudah jalankan 2 pabrik sebetulnya untuk memenuhi pasar kan. Karena di akhir-akhir tahun ini sebetulnya ada kenaikan demand. Karena sikliknya pabrik semen itu biasanya semester 1 itu low seasonnya pabrik semen lah ya. Nah semester 2 ini peak seasonnya, artinya di kondisi peak season ini memang kita harus ketersediaan kan. Kalau yang pesaing itu kan rata-rata dari luar masuk ke sini kan. Iya. Iya. Punya kendala angkutan di sana kan gitu loh. Ada kendala biaya kos transport yang lebih tinggi gitu loh. Ketersediaannya juga belum tentu terjamin gitu loh. Nah itulah keunggulan Batu Raja gitu loh. Batu Raja karena memang berada di market demand yang utama, Banyak. jadi kita bisa menjamin ke selain kualitas, tadi kan ketersediaannya gitu loh. Iya, barang ado pokoknya. Pak, ya. Apalagi kalau kontraktor atau mau bangun kan nggak mungkin nunggu kan. Betul, Iya. betul. Kos akan lebih tinggi dia kalau nunggu kan gitu. Benar, semakin lama. Kalau untuk setahun ini Pak, untuk dari penjualan atau dari persaingan, apakah semen Batu Raja ini menduduki nomor berapa seperti itu? Kalau di Sumsel kita boleh katakan saat ini tetap jadi market leader ya. Oke. Ya, terus jadi market leader bahkan dengan posisi Sumsel demand yang turun, kita market share kita naik gitu loh. I see. Gitu loh, market share kita naik walaupun demandnya turun. Di Lampung pun kita juga posisinya saat ini lebih baik gitu loh. Di Lampung kita bisa tumbuh gitu loh. Oke. Dan boleh katakan di Lampung ini mungkin karena Presiden Jokowi sering datang ke sana gimana proyek infrastruktur dikejar, Iya, ya dampaknya ke kita kan. Iya, benar. Permintaannya jadi Lebih besar, lebih banyak gitu loh. Jadi rajin mereka untuk bangun Pak ya? Iya, lebih rajin bangun dan konsekuensinya ya kita menjalankan pabrik Iya. satunya lagi. Jadi 2 pabrik saat ini berjalan paralel gitu. Oh. Untuk memenuhi pasar yang ada saat ini gitu. Berarti memang benar semen Batu Raja menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Iya, Ya. benar. Dah kata yang pecah gesernya ya. Geser. Karena kokoh tadi kan? Iya, kokoh dan tahan lama. Tahan lama. Iya. Cuman ada enggak Pak yang bagian ngawas kate, Pak? Kalau ada ya baca gitu ya. Apa kami ini habis siaran nganggur soalnya Pak. Butuh gawe kan. Boleh lah Pak, kurang-kurang digawasi. Agak ada semen 10 sak nak diadon kan apa kan? Nah, Pak, selain dari Sumatera Selatan dan Lampung, apakah memang pasar dari semen Batu Raja cuma 2 provinsi ini atau memang seluruh Indonesia, Pak? Kita masuk. Batu Raja Mampu. karena gini, karakteristik semen itu kan produknya berat ya. Berat, ya. Produk berat, tapi sebetulnya secara nilai ekonominya kan rendah ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan produk emas misalnya, segram emas dengan segram semen kan ini beda jauh kan. Benar. Kita atas sekilo semen dengan sekilo Iya. emas kan beda. Kalau emas kan bagus Pak kalau ditaruh Iya. sini. Kalau semen kan agak bingung kalau ditaruh sini. Udah sana tunjukin ya. Masa gitu ya. Jadi memang di pasar kita itu kalau kita bisa menguasai pasar utama itu adalah margin terbesarnya ya, optimalisasi margin. Dan itu memang kita bisa nyebar ke pasar lainnya. Kalau kita fokus saat ini di Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian memang selatan gitu ya, itu Pak, ya tadi ya Sumsel sendiri, Iya. Lampung, Jambi, Bengkulu, dan satu lagi Bangka Belitung. Oke. Gitu loh. Kita fokus di sana ngisi pasar-pasar di sana. Gitu. Pak, produknya tuh apa sih Pak yang dari semen ini yang paling diminati lah sama masyarakat? Yang Kalau paling diminati ya kita pertama produk semennya kan ada PCC Nama-namanya ya. Pak, PCC. PCC itu biasanya yang dominan lah ya. Yang kedua ada OPC tipe 1 itu biasanya dipakai untuk proyek gitu. Kita juga punya produk lain. Ada kelas-kelasnya ya Pak ya? Atau gimana, Sebetulnya itu sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Oke. Kalau OPC kan biasanya karena kebutuhan proyek ke struktur ya, biasanya dia masih tetap menggunakan OPC, walaupun kita coba mendorong untuk menggunakan semen-semen yang lebih ramah lingkungan kan gitu. Nah itu yang kita kembangkan. Selain OPC tipe 1, kita juga punya tipe 2 dan tipe 5 gitu loh. Iya. Dan di Lampung kita punya produk lain sebetulnya, produk mortar gitu, mortar semen.
untuk pasang bata atau untuk acian segala macam gitu loh. Itu yang kita kembangkan gitu loh. Oke, Pak, maaf ini agak sedikit sensitif. Kalau mengenai limbahnya, Pak, itu termasuk limbah besar nggak termasuk, Pak? Kalau untuk semen ini sendiri, Pak? Kalau semen boleh katakan ya, kita malah memanfaatkan limbah Oke, dari seperti apa tuh? industri-industri ya. Kita bukan menghasilkan limbah sebenarnya, bahkan kita sebagai industri yang boleh katakan dari dulu punya karakteristik memanfaatkan limbah. Limbah industri, misal limbah dari minyak, Pertamina yang Iya. D3, itu bisa kita manfaatkan. Bisa Jadi dibuat lagi. kita kelola, bukan kan gini. Kalau limbah itu ada di industri semen ada dua pola pemanfaatan, baik untuk alternatif bahan bakar atau untuk alternatif bahan baku. Oke. Nah, kayak paba itu kan sebetulnya limbah gitu ya. Terus ada limbah-limbah mungkin dari limbah sawit, limbah dari industri-industri yang lain ya. Itu bisa kita manfaatkan. Bahkan limbah dari industri kayak misalnya Softtek kemarin ya, itu tuh Iya. kita manfaatkan, Balut ya. kita kelola, kita jadikan, ada yang kita jadikan bahan bakar alternatif, ada yang kita jadikan bahan substitusi. Tergantung karakteristik dari limbahnya. Oke. Gitu. Nah, jadi malah industri-industri lain itu kalau ada pabrik semen harusnya terbantu kan gimana dia membuang atau mengelola limbahnya gitu lah. Oh, seperti Itu salah satu keunggulan di kalau ada pabrik semen. Bahkan oke. ke depan kalau kita lihat kan ada permasalahan sampah kota ya. Iya. Sampah Betul, kota Pak. mungkin kayak kita lihat di Palembang gimana tumpukan sampah besar banyak kan. Industri semen itu sebetulnya bisa manfaatkan sampah kota. Jadi bahan bakar alternatif, memang melalui proses pengolahan gitu. Jadi itulah kalau ada industri semen sebetulnya industri yang Terbantu banyak ya. bisa memanfaatkan limbah-limbah industri lainnya sehingga bisa mengurangi dampak lingkungan sekitarnya sebetulnya. Wow, Gitu. Luar jadi biasa. bukannya menghasilkan limbah malah Bukan. memanfaatkan ya. Iya, karena kan limbah-limbah yang terkadang nih ada. masyarakat merasa tidak nyaman, Pak. Oh, dekat pabrik, Iya. apalagi kan di daerah Kertapati ya. Betul. Iya, Pak ya, betul ya. Kertapati, Nah, pusat pabriknya kita di Batu Raja. Di Batu Raja pabriknya, Pati kantornya. Oh, itu di kantornya Iya. ya. Heeh. Jadi memang jangan khawatir lah ya. Iya. Maksudnya agak banyak-banyak sedikit pabriknya. Hah? biar banyak limbahnya ini ya terkelola ya. Baik. Nah, Pak, semen Batu Raja ini kan dulunya belum tergabung ke Semen SIG ya? Indonesia. Nah, setelah gabung ke Semen Indonesia, apakah emang ada dampak positif buat Semen Batu Raja sendiri atau seperti apa, Pak? Jelas dari penggabungan sinergi ini kan kita ada value creation yang ditargetkan ya. Hampir 1,7 triliun value creation dalam 5 tahun kita harus generate antara penggabungan SMBR dan SIG. Ada yang langsung berdampak ke SMBR, ada juga berdampak ke Semen Indonesia kan. Memang dari sisi dampaknya terlihat seperti sekarang kita bisa dalam posisi pasar yang turun, kita bisa naikkan market share kalau dari sisi pasar kan. Dari sisi operasional kita bisa melakukan kerjasama operasional untuk efisiensi pabrik gitu loh. Terus peningkatan kualitas. Dari sisi SDM ada teman-teman kita kan dari sisi karir juga nggak tertutup hanya di Batu Raja. Oke. Dia bisa ditugaskan ke seluruh grup di holding. Seluruh Indonesia berarti, Pak ya. Seluruh Indonesia di mana Semen Indonesia berada. Oh. Gitu. Oke. Bahkan ada ke Vietnam, kemungkinan nanti teman-teman Batu Raja bisa aja dikirim ke Vietnam. Kita karena Wow. secara industri semennya di SIG itu ada yang punya cabang di Vietnam, Tanglong gitu loh. Jadi terbuka untuk karir dari SDM sebetulnya dari si SDM Batu Raja lebih luas jangkauan karirnya, dia bisa berkarir di tempat-tempat lain gitu, nggak mesti harus di Batu Raja. Oh, Wow. gitu. Ya, berarti setuju lah Pak ya, Bapak untuk Iya. integrasi Penggabungan dari ini, Pak ya. Ya, karena itu akan manajernya ya. pasti akan menambah nilai manfaat dari SMBR sendiri. Ini kapan Pak kemarin SMBR sama SIG ini sendiri? Kalau integrasi? ininya akta imbrengnya 19 Desember 2022. Oh, 22. Nah, dari bergabungnya SMBR sama SIG itu setahun sampai ya. ke saat ini untuk penjualan apakah naik pesat atau gimana, Pak? Kalau penjualan naik, kita tadi saya sampaikan market share kita tumbuh Naik, ya. Sumatera Selatan tumbuh, Lampung bahkan tumbuh gitu loh. Nah, keunggulannya kalau memang posisi misalnya Batu Raja tidak sanggup nyuplai, kan itu bisa disuplai dari grup-grup lainnya gitu loh. Oke. Nah, itu yang salah Terbantu satu ya, Pak? terbantukan gitu. Jadi kita tetap bisa memaintain pasar yang ada di Sumatera bagian selatan gitu loh. Oh, seperti itu.
Wah, banyak ini yang berarti SIG ini sendiri malah lebih luas, malah Iya. lebih menambah lagi ya Pak ya. Peluang untuk kesempatan peluang, peluang. betul, dan juga peluang karir bagi para karyawan, ya kan? Bahkan Iya, bisa sampai ke Vietnam. Iya, iya. Pak, kalau emang butuh Siko yang mau diekspor ke Iya, Vietnam, boleh, Pak. nah, inilah biasa minum kopi Vietnam. bukan, Hah? bukan. Ya latihan dulu minum kopinya dulu kan. negara, Iya, iya. iya, iya. Nah, Om Cewice, kita bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, pemirsa, tentunya kita balik lagi di Halo Palembang, masih dengan Bapak Suherman ini dari Direktur Utama PT Semen Batu Raja. Betul. Nah, ini kita sudah ada bukunya. Wah. Nah, ini tadi yang sudah disebut-sebut nih sama Pak Herman. Sang Buku Tiga Sang Gajah. Tiga Gajah. Jadi tahu nih, merayakan sejarah, melanjutkan kisah. Nah, ngapo kira-kira Semen Batu Raja ini pakai gajah ya dah, lambangnya ini karena dia kokoh, terus Kotamo. juga kotamo, Iya. kokoh dan tahan lama. Nah, jadi gajah itu kan hewan paling besar ya. Nah, jadi inilah besar sampai 49 tahun ini Semen Batu Raja ini masih berdiri. Betul. Ay, luar biasa. Dan juga Mang Cewice yang pastinya yang di Palembang khususnya ini kan lihat bangunan-bangunan LRT, Iya. pilar-pilar itu dari ujung bandara sampai ke Jakabaring. Nah, itu semua dibangun dengan semen batu rajo. Nah, Pak Suherman, ini kan kita masih ngobrol-ngobrol tentang merger lah ya, holding ini namanya SIG ini ya, sama Semen Batu Raja Pak. Iya. Nah Pak, setelah bergabung, ini apakah ada inovasi-inovasi baru, produk-produk terbaru yang mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, yang keluaran-keluaran produk-produk terbaru? Sebetulnya dengan inovasi ini memang kita dari sisi portofolio produk kan pasti lebih besar ya. Artinya nggak hanya SMBR sendiri yang kita lihat ya, kita juga bisa melihat produk-produk dari anak perusahaan lainnya yang tergabung dan SIG. Nah, kalau dari sisi SMBR memang ada inovasi beberapa produk yang boleh katakan menjadi satu milestone baru SMBR, yaitu white clay. Apa tuh Pak, white clay itu Pak? White Masker clay apa? itu Bukan whitening. Oh iya, bukan. white clay itu digunakan sebagai bahan bakunya pupuk, industri pupuk. Nah, itu adalah salah satu inovasi dari rekan-rekan SMBR untuk memanfaatkan resource yang ada, yaitu tambang clay, diproduksi, diolah dengan memanfaatkan mesin-mesin yang ada. Gitu, boleh Bahannya kata- apa bahan bakunya Pak? Bahan bakunya dari clay atau mungkin Tanah. bahasanya tanah liat lah Tanah ya. liat ya? Iya, Oh, tanah liat iya, yang iya, diproses melalui penggilingan. Nah, terus melalui pengeringan dengan gas panas segala macam, diproses, digiling. Warnanya putih nanti? Warnanya ya agak putih-putih ya. Oh. Namanya white clay kan, Iya, putih-putih. Dan halus kayak bubuk mungkin, Iya. kayak ya kalau mungkin pupur ya. Iya, oh tanah liat itu kan kita tahu kan tanah liat dulu kecil masih nggak main tanah liat Iya, lempar-lempar sampai aja. sekarang gitu. Dulu hobi Pak ya main tanah liat. Maksudnya kan kalau tanah liat itu agak ini ya, lengket-lengket kan lengket, Pak. ya. Nah itu berubah jadi Digiling, teksturnya. dipanaskan, melalui panaskan nanti digiling jadi halus seperti bubuk, kayak bubuk putih ya. Bedak apa? Ya kayak bedak lah ya, pupur ya. Iya, iya, bisa Nah. dipakai berarti. Bisa ini untuk rambut. Powder. Model Oh, clay, seperti itu ya, Pak, ya? clay. Itu gunanya untuk Untuk bahan baku pupuk sebagai Bahan pilar di baku pupuk, industri pupuk. Itulah. Oh, Dan berarti- itu kita udah dapat paten ya. Udah udah dapat patennya. Ya, dapat Wah. paten di tahun 2023. Wow. Ya, Oke, kita mantap. ngurus paten hampir 3 tahun ya, 2019 kita urus paten itu. Dan memang itu merupakan inovasi dari teman-teman SMBR. Satu-satunya cuman ada di Semen Batu Raja. Iya, sampai saat ini hanya satu-satunya memproduksi white clay adalah di industri semen ya. Hanya kita gitu loh. Industri semen. Nah, ini mungkin bisa jadi, kalau di ICIG kita memang berusaha untuk karena kita udah sinergi ya. Jadi ide inovasi ini mungkin bisa diterapkan di lain. Memang di tempat lain akan ditempatkan akan diimplementasikan juga. Untuk industri yang dekat dengan daerah pupuk gitu loh. Misalnya kan di industri pupuk kan ada di Pupuk Kaltim ya. Iya. Ada di Jawa Gresik kan gitu Gresik. loh. Nah, di pabrik-pabrik Indonesia Group ini kan ada yang di lokasi di sana dekat Iya. gitu loh. Jadi punya peluang atau potensi untuk membuat juga produk yang sama dengan SMBR. Luar Wah, biasa. Jadi dari ini- segi produk inovasi, dari segi
segi perusahaan juga masuk ke SIG, lalu dari segi pemasaran sudah sangat maksimal ini, sudah menjangkau pasar Sumatera Selatan dan juga Lampung. Nah, sekarang kita mau tanya ke internal nih Pak, dari segi ke karyawan-karyawannya, gimana dari PT Semen Batu Raja ini memperhatikan kesejahteraan karyawan? Yang jelas kalau dari sisi kesejahteraannya dari tahun ke tahun pasti ada peningkatan kan gitu. Karena itu memang komitmen dari manajemen, dari SIG Group juga gitu memperhatikan itu. Tapi memang peningkatan kesejahteraan itu kan harus bertahap kan. Harus menyesuaikan dengan kinerjanya SMBR juga gitu loh. Makanya diharapkan ya dengan ada perbaikan-perbaikan kesejahteraan juga meningkatkan kinerjanya gitu loh. Dan ini yang kita dorong terus untuk istilahnya ke depan kesejahteraan karyawan bisa meningkat, juga perusahaannya juga bisa berkembang besar gitu. Oh iya, pasti. memang Pak itu. Kalau jadi karyawan sudah diperhatikan, iya, kesehatannya ya, makmur apapun. Karena memang banyak kan kawan banyak kan di Semen Batu Raja ya, itu rata-rata memang happy makmur, terus ya. Happy, Iya, jarang ya. lapang. Tapi Pak, nah ini kan banyak nih Pak DM yang masuk. Cak mana Cak pengen kami nih masuk Semen Batu Raja. Nah, Cak itu. Aku mungkin Pak kalau Pak Cak di hire nih. Iya. Sebenarnya udah kate DM-nya Pak. Dia Pak yang nanya. Pak Cak mah itu. Iya langsung baik, mumpung kan direktur utama ya kan. Iya. Pak boleh Pak dikasih tahu Pak ini syarat-syaratnya apa. Terus Cak mana sih cara masuknya, karena kan kita banyak nih baru lulus galau nih ya yang kuliah-kuliah anak-anak ini, atau harus D3 boleh atau S1 boleh, nah, kayak itu boleh Pak. Jadi kalau kebutuhan karyawan memang menyesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan ya. Pertama itu. Nah, saat ini memang kebijakan dari Kementerian BUMN untuk ke penerimaan karyawan di BUMN atau di anak BUMN itu kan diintegrasikan menjadi satu ya di sana ya. Jadi semuanya melalui proses yang sama gitu lah. Nah, itu bisa selalu terbuka seperti tiap tahun. Tidak hanya mungkin tidak mesti harus ke SMBR gitu ya. Karena penerimaan karyawan itu kalau di BUMN ini sekarang kan sangat terbuka gitu loh. Bisa diakses melalui internet. Jadi peluangnya bahkan lebih luas sebetulnya. Tidak mesti ke SMBR sendiri. Itu gitu biasanya harus first graduated atau boleh yang ada experience Pak, pengalaman? Dari formasinya tergantung kebutuhan dari masing-masing BUMN. Bisa ada yang fresh, bisa ada yang pengalaman gitu loh. Nah, karena bahkan ada juga yang pengalaman atau pendidikan S1, S2 gitu. Kalau yang pengalaman presenter Pak. Harga ini Pak pengalamannya ngangkat ngangkat semen ngangkat namo. Iya. Baik, nah dari Bapak sendiri nih sebagai direktur utama, harapannya untuk PT Semen Batu Raja ke depan seperti apa Pak? Harapannya jelas kita telah menjalankan Batu Raja ini dengan liku-liku dan tantangan yang besar ya. Dan kita berhasil pada tahap sampai saat ini. Keberhasilan ini mungkin bukan sesuatu yang harus kita rayakan dengan sesuatu yang kepuasan gitu loh. Banyak tantangan ke depan dan kita harus bisa buktikan Batu Raja itu bisa lebih besar lagi ke depannya. Baik dari sisi volume maupun dari sisi SDM-nya, ya kapabilitas SDM Batu Raja ini kan boleh katakan di buku sejarah kita banyak tokoh-tokoh Batu Raja yang dari nasional maupun yang boleh katakan prestasi-prestasi besar ya. Dan diharapkan ini yang generasi-generasi milenialnya Batu Raja, karena hampir 70% generasi karyawan SMBR itu milenial ya. Nah, diharapkan ini bisa menjadi pendorong semangat mereka bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau mereka mau berusaha, dan diharapkan ini bisa menjadi loncatan berikutnya SMBR ke depannya gitu loh. Iya, tidak ada usaha tidak mengkhianati hasil. Betul luar biasa. Kayak gitu ya Pak ya. Nah Pak, ini kan kita ngomongin keberhasilan terus ya Pak ya, untuk Semen Batu Raja. Pernah nggak Pak permintaan itu menurun? Bagaimana strategi SMBR sendiri menghadapinya Pak? Ya tadi kalau ketika pasar menurun, kan pasti kita kan menurun itu pasar tergantung lokasi wilayah ya. Biasanya kita melihat misalnya kayak tadi ya Sumatera Selatan pasarnya nurun, ternyata kita juga bisa mengambil pasar lainnya kan gitu loh. Dan ketika memang pasarnya menurun jauh ya kita biasanya pernah juga melebarkan sayap kita ke Kalimantan Barat gitu loh, wilayah lain. Jadi kita harus pindah pasar ya Pak? Ya, pindah pasar, mencari penetrasi pasar yang bisa kita tingkatkan gitu loh.
Yang nggak kalah pentingnya kalau seperti ini kan kondisi pasar yang kan boleh katakan pasar itu kan tergantung eksternal faktor lah ya. Kita juga selalu menekankan bahwa industri kita yang sangat kompetitif ini ya tadi efisiensi gitu loh. Karena efisiensi itu kita yakinkan dengan efisiensi ini bisa meningkatkan daya saing produk kita gitu loh. Ketika di pasar gitu loh, kita bisa bersaing dengan para kompetitor di pasar selain bicara kualitas produk tadi gitu loh. Nah itu yang kita indikan. Wah, biasa ini ya. Jadi ada strategi lah ya, walaupun apa namanya permintaan turun, ya, pajak nyari selalu Pindah lain, ke pasar lain, pasar ya. lain. Iya. Baik, Pak. Mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk penonton setia Halo Palembang khususnya yang juga banyak generasi milenial bahkan Gen Z yang mungkin Gen Z, lagi nonton sekarang dari seorang direktur utama PT Semen SMBR. Batu. Silakan Pak. Baik, mungkin saat ini kalau dulu kita bicara akses ya, keterbatasan akses. Saat ini ke Genji dan rekan-rekan Pal TV, Pancek Bice, akses tidak menjadi masalah. Akses sangat terbuka. Tinggal gimana memanfaatkan peluang yang ada, gimana meningkatkan kapabilitas dan mengoptimalkan kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi kita harus terus meningkatkan skill, kompetensi kita gitu loh, kemampuan kita gitu loh. Karena semuanya peluangnya terbuka. Bahkan informasinya boleh katakan sangat terbuka luas, tinggal kita gimana memanfaatkannya, mengoptimalkan untuk kemampuan skill kita meningkatkan setiap saat dan harus melatih diri, terus juga harus mengembangkan bukan hanya dari segi kemampuan pengetahuannya, tapi juga attitude dan jaringan networking, sosialisasi nggak bisa dihindari dan kita harus kembangkan itu terus gitu loh. Mantap. Itu mungkin yang pesan untuk para peserta atau Pal TV ya, Gen Z, terutama Gen Z ya, yang masa depannya Indonesia Emas menanti mereka, pasti persaingan ketat ya, tapi yakinlah ada waktu untuk mereka untuk terus menyiapkan diri. Mantap. Yes. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Herman untuk waktunya, luar biasa sharing-sharing ini. Nanti mudah-mudahan lah ya kalau memang untuk pembangunan ini harus pakai semen batu aja nih Cek Susan ini. Bangun 50 kos-kosan itu ya. Amin. Doakan ya. Makasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman untuk waktunya. Sukses terus untuk PT Semen Batu Raja. SMBR. Mang CWC, itulah tadi obrolan kita dengan Pak Suherman Yahya, Direktur Utama PT Semen Batu Raja TBK. Dan tiap hari Senin dan juga sampai Minggu kita terus hadir jam 9 sampai jam 10 Halo Palembang dengan narasumber yang bakal nunjukin informasi, tapi bukan cuma informasi, juga inspirasi untuk Mang CWC pemirsa Pal TV. Jadi terus saksikan cuma di Pal TV memang punya kita. Aku Hage Kainde. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.